Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah SWT, pagi hari ini yang untuk kesekian kalinya atau yang pertemuan yang ketiga insya Allah, pengajian Kamis pagi di pondok pesantren Tafidul Quran. Saya tahunya yang Tafidul Quran itu ya. Bisa kita mulai lagi, dan alhamdulillah Ustaz Fatur Rahman sudah hadir, dan monggo untuk kita dengarkan bersama dan kita melanjutkan mungkin ayat yang ketiga ya Ustaz ya, dari surat Al-Mulk yang dari awal kita akan kita bahas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bihuwatillah wa binasrillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi telah dibuka oleh Pak Dwi selaku koordinator pengajian pada pagi hari ini, serta ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kalimat ini sebagai kalimat kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Allah. Pagi hari ini kita ditakdir hadir kembali di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, yaitu pesantren Tafidul Quran, Yayasan Rumah Quran Semarang. Mudah-mudahan bisa istiqomah untuk mengkaji Al-Quran, diberikan kesabaran serta ilmu yang bermanfaat. Amin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an surat Al-Mulk. Bahwasanya di ayat yang pertama kita sekedar untuk mengingat kembali, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengingat. Di antaranya adalah Allah sampaikan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat ini Allah sampaikan, Allah berikan kepada kita satu harapan yang sangat luas sekali. Jadi harapan ini yang kemudian jadi obat kita kalau kita sakit. Jadi harapan kita, jadi jalan keluar kita kalau kita punya problematika hidup. Karena pasti setiap manusia besar atau kecil pasti punya yang namanya masalah, pasti punya problem. Kadang-kadang kita punya problem yang menurut kita, ya Allah kok nggak selesai-selesai, kok nggak ada jalan keluarnya. Jadi logika kita kadang-kadang mentok. Tapi dengan kita membaca ayat ini, wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa dialah Allah ala kulli syai'in qadir, terhadap apapun itu qadirun, maha mampu. Ini sebetulnya motivasi yang luar biasa. Sehingga apa? Ketika misal kita punya problematika hidup,
yang menurut logika manusia tidak ada solusinya, itu saja Allah qadirun, mampu. Atau ketika misalnya divonis dokter ini sakit nggak bakalan sembuh, ada diagnosis dokter ini sakitnya parah, tapi kalau orang berzikir dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu pasti punya optimisme. Nah, optimisme ini yang kemudian jadi obat. Kalaupun ditakdir kemudian tidak seperti harapan kita, itu yang muncul adalah kalau takdirnya disembuhkan oleh Allah, takdirnya diberikan jalan keluar oleh Allah, kita jadi orang yang tambah syukur. Karena semuanya kemudian Allah kasih jalan keluar. Kalau ditakdir yang sebaliknya, maka kita tidak menyalahkan Allah. Karena apa? Sudah kita tata hatinya, hati yang baik, sehingga kita betul-betul ridho, rela terhadap keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ayat pertama. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Ini sekedar mengingat kembali pelajaran kita yang dulu. Kemudian ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga, kemarin baru kedua. Di ayat yang ketiga Allah sampaikan alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Ini masih menjelaskan tentang sifatnya Allah. Jadi di ayat pertama masih menjelaskan sifat Allah. Siapa Allah itu? Alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang segala sesuatu itu dalam genggaman kekuasaannya. Itulah Allah. Kemudian dijelaskan lagi siapa Allah? Allah itu zat khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Ini masih berbicara menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, supaya kita tahu kenal dengan Allah. Karena memang kewajibannya kita yang pertama itu sebetulnya bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Tapi dalam kitab tauhid disebutkan awwalu wajibil alal insani ma'rifatul ilah bistiqoni. Jadi kewajibannya manusia itu sebetulnya ini. Jadi awal wajibil alal insani, kewajiban pertama manusia adalah ma'rifatul ilah, kenal dengan Allah, kenal dengan Tuhan. Sebelum ada kewajiban sholat, kewajiban zakat, itu sebetulnya kita harus kenal dulu. Karena kalau kita nggak kenal dengan Tuhan yang kita sembah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya jadi nggak bermakna. Yang kita tuju itu siapa? Paling ya seperti rutinitas. Koncone ruku melu ruku, koncone sujud melu sujud. Nggak tahu sebetulnya siapa yang disembah. Makanya kemudian ini alhamdulillahnya kita itu Allah mengenalkan diri. Jadi nggak usah repot-repot kita mencari Tuhan. Beda seperti Nabiullah Ibrahim itu dulu nyari Tuhan itu betul-betul observasi. Jadi nyari, betul-betul nyari. Di Quran itu kan diceritakan. Jadi proses observasinya Nabiullah Ibrahim, pencariannya itu sampai pernah menganggap bahwasanya rembulan itu Tuhan. Karena cahayanya yang indah, menjadi simbol keindahan, kedamaian. Itu kemudian pernah menganggap oh ini Tuhan, karena ini sumber keindahan. Biasanya kalau puisi-puisi atau orang lagi jatuh cinta itu kan simbol-simbolnya keindahan, biasanya diantaranya rembulan. Nah, setelah rembulan itu kemudian ternyata hilang di pagi hari, muncul yang lebih besar. Oh ini matahari ternyata lebih besar. Kemudian cahayanya juga lebih terang, lebih panas. Ini menjadi sumber kehidupan manusia. Nah, kemudian salah lagi di dalam observasi. Sampai kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, untung kita itu nggak usah repot-repot. Jadi kata filosof ini dikutip dalam kitab Al-Misbahnya Profesor Quraish Shihab. Beliau mengatakan bahwasanya tidak selamanya
subjek itu mencari objek. Jadi tidak selamanya kita harus mencari objek, yaitu Tuhan. Kadang-kadang objek itu memperkenalkan diri kepada subjek. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim itu mengenalkan diri. Nah, termasuk di ayat yang ketiga surat Al-Mulk itu Allah mengenalkan siapa Allah, siapa Tuhan itu, disebutkan alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Jadi ketika kita melihat alam semesta ini, bahwasanya semua perkara, semua masalah dalam genggaman Allah, itu kita kenal dengan Allah. Jadi kalau orang itu nggak kenal dengan Allah, itu hatinya pasti gelisah. Dikasih hujan sedikit aja sudah goyah. Dikasih penyakit sedikit sudah suudzon sama Allah. Ya Allah, saya sudah sholat rutin, tahajud rutin, duhanya rutin, kok masih saja sakit. Padahal semuanya ini adalah sudah menjadi desainnya Allah, semuanya baik untuk kita. Jadi kita dikasih sakit ya baik karena menggugurkan dosa. Bahkan kata Rasulullah SAW, hawa atau rasa khawatir kita gundah gulana saja, itu sebetulnya desainnya Allah untuk kita. Kata Rasulullah, kalau kita itu khawatir, gundah gulana, merasa takut yang berlebihan, itu tanda, kata Rasulullah, itu tandanya amal soleh kita itu defisit. Jadi kita bisa ngukurnya dari situ. Kenapa kita itu takut dikasih masalah dalam kehidupan kita, rasanya takut dicibir orang, takut macam-macam, takut dijauhi orang, takut dibenci orang. Ini kan sering kan. Justru kata Nabi itu, rasa takut itu sebetulnya cara Allah untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi kita pas lagi sedih itu, ya Allah, alhamdulillah, ini ternyata Engkau kasih cara supaya amal soleh kita itu enggak defisit. Jadi Allah kasih imbangan, sehingga kita bisa ngukur kita. Kalau kita lagi sedih, ya Allah, amal soleh kita berarti lagi defisit. Kita harus wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Jadi ikuti kejelekan, ikuti defisit amal kita itu bil hasanah, dengan kebaikan. Jadi kalau kita lagi suntuk, lagi sempit, lagi nggak enak, itu sebetulnya alarm kita yang dikasih Allah. Makanya kita amal soleh apapun itu wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Itu luar biasa. Jadi Allah kasih alarm itu ya dengan diri kita sendiri saja. Sehingga kita tidak usah repot-repot. Waalaikumsalam. Monggo Pak Ardi. Oke. Enggak, Pinara. Jadi kembali lagi bahwasanya kita dikasih alarm Allah itu cukup kenal dengan diri kita, itu pasti kita akan tahu dan akan ada solusi. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenalilah dirimu, maka kamu pasti akan kenal Allah. Jadi kalau kita kenal dengan kita, ya termasuk tadi mengenal alarm yang Allah kasihkan kepada kita. Kalau kita suntuk, kalau kita takut, kalau kita berarti kita lagi ada masalah, problem. Problemnya apa? Kita defisit kebaikan. Defisit kebaikan. Maka kalau kemudian kita sadar kita lagi defisit kebaikan, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, kemudian genjot tutup dengan kebaikan. Apapun, punya uang ya kebaikannya dengan sedekah, punya pikiran dengan pikiran, punya lisan dengan nasihat yang baik, punya tenaga dengan membantu orang, itu semuanya adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Jadi ikuti setiap kejelekan itu dengan kebaikan. Dilawan dengan kebaikan. Iya, dilawan dengan kebaikan, ditutup dengan kebaikan. Kalau alarmnya sudah nyala. Karena apa? Karena orang yang surplus kebaikan, amaliyahnya
lebih banyak dibandingkan kejelekan itu disifati oleh Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang tidak pernah punya rasa sedih dan rasa takut. Itu orang yang surplus kebaikan. Dan itu yang disifati sebagai waliullah, kekasihnya Allah. Jadi kalau kita ini gembira, lagi senang, itu sebetulnya kita lagi jadi walinya Allah. Karena apa? Cirinya walinya Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walinya Allah itu nggak pernah sedih. Dikasih ujian apapun nggak sedih. Karena apa? Karena amal kebaikannya itu surplus terus. Amal kebaikannya itu nggak pernah defisit. Makanya disifati la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, kita sebetulnya bisa latihan jadi wali. Tadi, kalau alarmnya sudah nyala, sedih, ngerasa nggak enak, ngerasa dikucilkan, atau ngerasa pokoknya hati ini gundah, hati ini nggak tenang, itu sudah alarm. Alarm bahwa amal soleh kita itu defisit dibanding dengan amal jeleknya. Makanya kita latihan jadi walinya itu gitu. Jadi kalau kita tahu alarm kita, tahu diri kita, itu sudah kenal dengan Allah insya Allah. Enggak usah jauh-jauh, enggak usah, pokoknya kita ngamati ya Allah. Kok sumpek ya? Kok suntuk ya? Oh berarti ini alarm ini. Apa minus kebaikan, minus daripada amal soleh. Maka harus apa? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Harus ikuti, harus tutup dengan hasanah, dengan kebaikan. Jadi kembali kepada bahwa ayat yang ketiga ini diantara cara Allah mengenalkan diri kepada kita, supaya kita tahu. Kalau kita nggak kenal itu, ya kita nggak kenal dengan Allah. Kalau kita nggak kenal diri kita, siapa kita, sebetulnya kita itu bagaimana, ya kita dalam hidup pasti akan semaunya, akan sembarangan, akan semaunya, karena tidak mengenali diri. Maka insya Allah kalau kita kenal dengan kita, termasuk tadi alarm-alarm yang Allah berikan kepada kita, kita kemudian menjadi hati-hati. Maka syukur kita sudah pada tingkatan yang la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini orang senang terus ini. Jadi dikasih nikmat ya apalagi pasti senang. Dikasih ujian ya senang. Karena walinya Allah itu nggak pernah sedih. Contohnya misalnya yang diterangkan di dalam Quran, Nabiullah Ayub alaihissalatu wassalam, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, dikasih ujian bahwa keluarganya kemudian meninggal dunia anaknya, nggak sedih. Hartanya habis, nggak sedih. Sampai dirinya dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekujur tubuhnya itu punya penyakit. Yang penyakit itu orang enggan untuk mendekat. Ya kalau sekarang mungkin lepra atau penyakit apalah, koreng, yang orang itu males untuk dekat karena jijik. Korengnya kemudian banyak belatungnya. Nah, saking nikmatnya punya penyakit itu, belatungnya jatuh saja diambil diletakkan lagi. Ini Nabiullah Ayub alaihissalam. Artinya apa? Berarti orang-orang yang setingkat seperti itu, apalagi beliau seorang nabi, walinya Allah saja itu nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir. Jadi ya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya nikmat saja, dijalani saja. Ikhtiar, selebihnya adalah tawakal, selebihnya adalah sabar. Kalau kita sudah pada tingkatan itu, sudah pada tingkatan waliullah. Makanya tadi kalau kita latihannya ya yang namanya kita kadang-kadang ya sedih. Sedih. Undangan jam segini belum ada hadir aja sedih. Tapi itu harus ditutup. Punya penyakit kadang-kadang sedih. Ya Allah, kok nggak sembuh-sembuh ya. Punya problem dalam
rumah tangga, dalam kehidupan, dalam masyarakat. Kadang-kadang kita sedih. Nah, sedih-sedih itu kata Nabi SAW itu alarm bahwa kebaikan kita itu minus, harus disurplus. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu kan perintahnya kepada kita, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Allah, qul katakan wahai Muhammad, ya tentu untuk kita juga. Bi fadlillah disebabkan karena karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi dan sebab rahmatnya Allah. Falyafrahu maka gembiralah. Jadi sebetulnya ibadah yang paling enak itu ibadah gembira. Pokoknya di mana-mana senang gitu. Biasanya gembira itu ya identik makan-makan, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Yang penting gembira. Ungkapkan bahwa kita itu lagi gembira. Meskipun kita lagi ditimpa ujian oleh Allah, sedih. Ketika bertemu dengan yang lain, orang lain, dengan manusia, sama manusia, jangan tampakkan rasa kesedihan. Tampakkan rasa gembira. Bahwa kita rela ridho terhadap keputusannya Allah. Meskipun sakit, meskipun tidak berdaya berbaring di rumah sakit misalnya, pakai oksigen, napas tersengal-sengal, berikan senyuman pada Allah. Tunjukkan bahwa kita lagi menikmati nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semuanya nikmat. Jadi jangan tunjukkan rasa galaunya, sedihnya kepada orang lain. Bahkan Nabi itu sangat benci kalau ada orang bentar-bentar kok curhat masalah kesusahan hidupnya, itu paling benci. Kata Nabi, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'anna ma yashku rabbah. Barang siapa yang sukanya cerita-cerita masalah kesusahan hidupnya, itu sama dia sedang mengadukan Allah. Jadi koyo nggak terima dengan takdirnya. Maka ya kita harus gembira. Ekspresi kegembiraan itu macam-macam. Kita ngaji itu gembira, senang, ekspresi kegembiraan. Kita mungkin ngopi-ngopi kelihatannya itu masalah hal yang biasa, tapi itu sebetulnya ekspresi kegembiraan kalau diniati untuk memunculkan atau menunjukkan bahwa kita sedang happy. Dan itu ibadah. Kelihatannya ngopi-ngopi santai-santai di cakruan atau di pos kampling. Itu sebetulnya luar biasa. Kalau diniati, kalau kemudian ada penghayatan bahwa ini adalah ekspresi kegembiraan atas nikmat Allah. Karena apa? Orang yang jagongan ngopi-ngopi di pos kampling itu asal nggak keplek, asal nggak minum-minum, itu sudah ibadah. Artinya dia dalam keadaan tarkul ma'as, dia sedang meninggalkan maksiat. Dengan cara apa? Dilawan dengan ngopi bareng, dilawan dengan kumpul-kumpul bareng, dilawan dengan siskampling. Itu luar biasa. Jadi kelihatannya remeh, tetapi kalau ada spirit di dalam hati bahwa ini adalah bukti farih, bukti kegembiraan atas nikmat dari Allah, itu jadi ibadah. Apalagi yang memang porsinya seperti kita kali ini, ya hadir di majelis taklim, majelis ilmu, kita mengkaji ayat-ayatnya Allah, sangsaya ibadah, pasti lebih dari ibadah. Wong yang sifatnya tadi mubah saja, yang ya kumpul-kumpul sama teman, ngobrol, ngopi, itu kan mubah, itu saja dipandang sebagai hadzal rajul, orang ini mintar kilmas ma'asi, orang yang lagi meninggalkan maksiat, nggak dugem, nggak jalan-jalan yang maksiat, nggak minum-minum, meskipun sifatnya santai ngobrol. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita harus mengenal Tuhan kita. Nah, seperti yang disampaikan di dalam ayat yang ketiga ini, alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Allah memperkenalkan diri. Siapa Allah? Allah itu adalah zat khalaqas sab'a samawat, yang menciptakan 7 langit. Tibaqan, yang secara berlapis-lapis. Jadi ini diantara
argumennya Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Cuman argumen ini pernah dibantah Fir'aun. Jadi ketika Nabiullah Musa ditanya, "Wahai Musa, Tuhanmu itu seperti apa? Apakah terbuat dari emas? Apakah terbuat dari perak, besi, atau kayu?" Maka Nabi Musa itu menjawab, Allah itu alladzi khalaqas samawati. Dalam ayat yang lain, Allah itu yang menciptakan langit, dan Allah berada di langit, Allah berada di atas. Nah, ini Fir'aun itu nggak kurang akal. Untuk mematahkan argumennya Nabi Musa itu dipanggil arsitek kenamaan zaman Fir'aun, namanya Haman. Jadi Haman itu adalah arsitektur atau arsiteknya Fir'aun yang paling hebat kala itu, disuruh membuat bangunan yang tertinggi. Tujuannya Fir'aun mau naik, pengen lihat Tuhannya Musa. Dikira kalau sudah naik terus kelihatan Tuhannya. Nah, kemudian Nabi Musa itu, karena kalau ini dilakukan, ini bisa kalah ini argumenku, kata Musa. Makanya Musa kemudian diturunkan ayat untuk mematahkan tadi argumennya Fir'aun. Kemudian Allah sampaikan, jadi Tuhannya Musa itu adalah Robbi wa Rabbukum, yaitu Tuhan yang menuhani aku dan yang menuhani kalian dan yang menuhani mbah-mbah kalian. Nah, ini kemudian argumen ini mematahkan argumennya Fir'aun. Soalnya apa? Kalau Tuhan kita ini adalah yang menuhani kita, yang menuhani Fir'aun, dan yang menuhani mbah-mbah kita, mbah-mbahnya Fir'aun juga, itu sudah argumen yang mentok, itu sudah mengalahkan logikanya Fir'aun. Karena apa? Karena kalau Tuhan kita itu atau Tuhannya Nabi Musa itu Tuhan yang menuhankan mbah-mbahnya Fir'aun, itu berarti jelas Fir'aun itu bukan Tuhan. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, lah berarti bapaknya nggak bertuhan, karena Tuhannya baru dilahirkan. Mbahnya berarti belum bertuhan. Makanya ketika argumen itu disampaikan, itu sebagian besar pengikutnya Fir'aun itu masuk Islam. Jadi ngikut agamanya Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi logika bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dibantah oleh Fir'aun, kemudian Nabi Musa diberikan oleh Allah argumentasinya. Nah, kalau dalam ayat ini disampaikan alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Allah itu zat yang menciptakan langit, yang langit itu berlapis-lapis, tibaqa. Dan langit itu sampai sekarang eksis. Alam semesta itu masih eksis. Ada galaksi, yang galaksi itu miliaran juga masih berjalan dengan baik. Bulan juga masih eksis, beredar dengan semestinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga matahari. Dari mulai diciptakan sampai sekarang itu masih tunduk, masih berjalan sesuai dengan perintahnya Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Ini masih tertata rapi. Jadi langit yang diciptakan 7 sabu itu dari mulai diciptakan sampai sekarang sampai nanti ila yaumil qiyamah itu masih tertata rapi. Nah, para ulama tafsir ini menjelaskan, di antara Allah menjelaskan ayat ini menjelaskan bahwasannya betul-betul Allahus Samad, Allahul Wahid, Allah satu. Jadi hanya mengucapkan ayat alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa, dan juga ayat-ayat lain
yang berkaitan dengan sistem tata surya kita. Alam semesta yang begitu luar biasa, bumi dan seisinya. Itu karena kata para ahli tafsir menunjukkan bahwasanya Allah itu esa. Hadhil ayat yadullu ala wahdaniyati. Jadi ayat ini menunjukkan keesaannya Allah. Lah menunjukkan keesaannya Allah itu yang bagaimana? Kita bayangkan misalnya dalam satu wilayah, misalnya kota, itu dipimpin oleh 2 wali kota. Kira-kira bentrok, ramai pasti ribut. Dalam satu provinsi